Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa, dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk dengerin live streaming kita luar kota luar negeri di www.kardopafm.co.id. Untuk Medan dan sekitarnya silakan stay tune di 99,4 FM. Seperti yang udah dijanjikan hari ini, kita punya program spesial dialog kita bicara. Kita punya topik rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, ini seru nih ngomongin pajak, ya kan ya. Ada apa dengan pajak untuk wilayah Medan dan sekitarnya atau Sumatera Utara lah ya. Jangan kemana-mana, ini akan kita bahas selama 1 jam ke depan tentunya. Pastikan untuk stay tune terus pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, live Facebook juga ya. Oke, live Facebook juga bisa Anda saksikan Facebook kita di Kardopa 994 FM. Pastikan stay tune terus. Stay tune. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Top Radio Medan. Berbicara tentang kota Medan, ini kan selaku ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2.495 jiwa. Ini sedang menyoroti akan satu ranperda, rancangan peraturan daerah, yang di dalamnya ini akan mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Di mana itu dalam rapat paripurna DPRD Medan pada hari Selasa ya, 13 Juni 2023, ada 8 fraksi di DPRD Medan telah menyepakati dan diterima untuk menjadi suatu payung hukum untuk menaikkan PAD atau pendapatan asli daerah Kota Medan. Ranperda yang diajukan oleh Wali Kota Medan ini di dalamnya itu akan mengatur kewenangan tentang pemungutan pajak dan juga retribusi daerah oleh Pemko Medan. Dan hari ini kita akan bahas, seru kayak ngomong tentang pajak ya. Bersama produser saya untuk pagi hari ini ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak. Pagi Desi. Ada juga narasumber yang sudah hadir, tamu spesial kita. Tentunya ada Bapak Afif Abdillah SE. Ini Ketua Pansus Ranperda Pajak dan juga Retribusi Daerah. Dan juga sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Medan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya enaknya manggil Bapak atau Abang nih? Abang aja lah. Abang ya kan, lebih... Macam betul kelewat tua. Macam betul kali ya kan, masih muda Abang ini. Iya. Oke, nih kita kayaknya seru nih Bang, ngomongin tentang pajak. Tadi sebelum kita on air udah seru-seruan nih. Pajak lagi, ada yang katanya naik lagi. Nah, ini yang makin menderita kayak kami nih. Rakyat biasa gitu ya. Ya Pak? Pajak dalam pengertian uang ya. Iya. Bukan pajak sentral atau pajak petisa. Iya. Itu juga harus diselamatkan itu. Iya. Iya juga bener Bang. Oke, gimana nih Pak Peter kalau kita berbicara tentang topik hari ini, kita berbicara tentang rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Ya memang ranperda ini sedang digodok di DPRD Kota Medan. Ya. Dan tentunya Pak Afif sebagai Ketua Pansus ya. Panitia khusus membicarakan masalah ini bersama Pemko Medan. Tapi tentunya ada hal-hal yang harus kita soroti. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang pajak, pasti sudah tersirat di benak kita kan, beban muncul. Ya. Menyusahkan masyarakat. Benar. Dan kemudian bagaimana sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat ini merespons tentang ranperda ini kalau jadi menjadi perda. Perda ya. Kalau sudah perda maka itu ada kewajiban masyarakat membayar. Oke. Nah kita akan tanyakan ke Pak Afif, sebenarnya ranperda ini inisiatif dari Pemko Medan ataupun Wali Kota Medan sudah masuk ke DPR sejak bulan berapa Pak? Juni sudah mulai masuk pertama kali ya. Pertama kali Juni ya. Berarti sekarang sudah dalam pembahasan. Sudah. Ini kemarin rapat paripurna itu yang hari Selasa 13 Juni kemarin gimana ini? Itu penyampaian. Oke. Penyampaian, habis penyampaian pandangan, baru mulai pembentukan pansus. Pansusnya, oke. Berarti sebagai Ketua Pansus DPRD Kota Medan sudah mendapat tugas. Sudah, Afif, ya? sudah. Siap. Insya Allah, siap. Siap langsung menghadapi ya komplain sana komplain sini dari rakyat biasa masyarakat. Insya Allah. Karena pasti banyak nih. Selain Ketua Pansus, Ketua Fraksi Nasdem Pak ya? Iya. Oke, benar. Nah, menarik kalau bicara pajak. Walaupun ini masih ranperda, sudah terbayangkan bahwasanya masyarakat akan dibebankan membayar pajak. Nah, di dalam ranperda ini apa yang diatur Pak?
Pajak-pajak mana? Segala pajak yang menjadi kewajiban daerah, yang menjadi hak daerah. Oke. Artinya ini amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membahas soal pajak. Jadi makanya harus dibahas di tahun ini 2024 itu sudah harus berlaku perda yang baru. Perda yang baru. Jadi berarti kalau kita menyentuh kepada kata pajak, maka terbayang oleh kita masyarakat akan membayar. Kalau ini sudah menjadi perda Ya, pada Januari 2024 ya, mulai berlaku. Nah, kategori pajak itu bagaimana? Kan ada pajak yang dikutip negara yang berasal dari pusat. Ini kan untuk daerah. ya. Nah, pajak-pajak apa saja, Pak? Ada beberapa pajak seperti pertama yang pasti PBB. PBB. Ya. PBB. PBB, pajak makanan dan minuman, Oke. pajak hiburan, Iya. terus juga pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah. Iya. Oke. Terus ada beberapa pajak lain yang tidak teraplikasikan di kita. Misal yang teraplikasikan salah satu pajak reklame, pajak Iya. reklame juga. Tapi ada yang tidak teraplikasikan kayak pajak wallet gitu. Terus ada pajak tentang seperti pacuan kuda dan lain sebagainya itu yang tidak mungkin tidak masuk ke kita. Artinya ada kompetisi-kompetisi yang tidak dilakukan di Kota Medan. Tapi yang pasti pajak hiburan, pariwisata, terus yang berbentuk entertainment itu rata-rata masuknya ke Rata-rata daerah. masuk ya. Jadi berarti kalau kita tinjau lebih jauh, pajak dan retribusi ini akan menjadi kewajiban masyarakat untuk membayar di tahun depan. Iya, Januari 2024 bakal segera diberlakukan. iya. Harusnya dari aturannya paling lambat diberlakukan Januari 2024. Paling lambat ya. Paling lambat. Oke. Kita ambil yang paling lambat nih. Iya. Berarti paling cepat bisa dong. Bisa juga Desember. Desember. Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Karena seyogyanya sebenarnya bulan 11, bulan 12 perda ini harus sudah disahkan. Karena setelah perda ada perwal kan. Oh iya. Ada Perda kan induk dari aturan kalau di daerah. Perwal kan juknis, petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Oh, sampai sekarang ini pembahasan udah gimana nih Pak? Terakhir kita sudah memanggil, kebetulan ada pajak pariwisata juga kan, hiburan. Di rapat yang lalu kita ada mendengar dari pengusaha-pengusaha hotel dan restoran. Dan pengusaha-pengusaha kecil juga lah. Jadi berarti dalam pembahasan ini Pak sudah direspons oleh fraksi-fraksi di DPR. Sudah. Sudah ya. Apa responsnya Pak? Semuanya baik, artinya ini memang harus disahkan agar pendapatan daerah kita tidak menjadi permasalahan nanti. Karena masih banyak persentase pajak yang belum sesuai dengan aturan undang-undang terbaru itu, Undang-Undang Nomor 1 2022 itu. Jadi berarti sudah ada respons dari fraksi-fraksi di DPRD Medan, secara otomatis dalam bayangan saya itu bakal diketok palu dong ya. Belum. Belum. Karena kan nanti setelah ini kan pembahasan nih. Iya. Ini Masih waktu pembahasan, diajukan, setelah itu kan kita bikin pandangan. Setelah semua fraksi setuju, maka dilakukanlah pembentukan pansus. Ya. Setelah pembentukan pansus, pemilihan ketua pansus dan lain sebagainya, baru mulai rapat pembahasan. Setelah itu, setelah kita bahas sampai nanti final pembahasan, maka akan diparipurnakan lagi. Nah, itu pendapat akhir. Pendapat akhir. Di situ baru fraksi melakukan pendapat akhir, menyetujui atau tidak menyetujui. Gitu. Tapi sains-sains yang ada kan sudah nampak Pak. Ya, sebenarnya tidak bisa tidak kita setujui kan, karena ya itu kalau ini tidak disahkan maka ASN tidak ada gaji di tahun depan. Jadi ini harus disetujui gitu. ASN termasuk anggota DPR nggak ya? Termasuk. Termasuk ya kan. Jadi mau tidak mau harus ya berjalan ya harus disetujuin gitu. Harus disetujui. Oke. Tapi berarti penderitaan masyarakat pasti ada dong. Ada Pak. nambah nih Pak. Kita akan berusaha seminim mungkin. Oh, Oke. Kalau dari saya sebagai ketua pansus, pandangan saya pajak itu harus memudahkan bagi yang tidak mampu, Oke.
tapi mewajibkan bagi yang mampu. Gitu. Menarik ini. Jangan malah Memudahkan membebankan. untuk yang tidak, Tidak mampu. Tapi ukuran yang tidak mampu itu gimana? Yang gimana? Sebenarnya setiap tidak mampu tuh ada. Ada ya. Ada aturan yang sudah di beberapa kementerian sudah ada. Gitu. Oke. Atau ada line telepon nih? Gimana? Kita Mau buka kita ya? angkat? Kita Boleh, buka Pak, line ya? telepon juga, boleh Boleh, via silakan. WhatsApp, bisa juga bertanya lewat live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Kardopa selamat pagi. Iya. Oke. Terputus. Sambil menunggu, kita lanjut Pak Afif. Berarti ada kategori masyarakat yang tidak mampu membayar nanti. Ada. Itu ada juga yang mampu. Iya, Dalam arti penghasilannya lebih lah ya. iya. Jadi intinya gini, pajak ini jangan menjadi beban bagi orang yang tidak mampu membayar. Oke. Karena orang yang tidak mampu membayar bukan karena pilihannya dia tidak mampu, Iya. tapi karena kondisi, keadaan yang memaksa dia tidak mampu. Iya. Kalau yang orang Medan ini, kalau memang ada uangnya, kalau bayar pajak insya Allah maunya. Iya. Tapi kalau lagi tak ada, kita paksa, itu juga yang harus kita pikirkan. Karena kalau mampu, pendapatannya besar ya bayar pajak. Bayar pajak. benar. Taat bayar pajak. Iya, Gitu tapi Karena orang bijak taat pajak, Pak. iya, karena kan pasti kita harus pintar dalam membuat aturan ini. Artinya, cuman prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Adil itu merdeka kita itu bukan untuk memeras yang kecil. Kita merdeka agar kita bisa menegakkan hak-hak itu. Dan sebenarnya setiap orang yang tidak mampu, anak yatim dan lain sebagainya itu memang tanggungannya negara, memang Negara. tanggung jawab Iya. negara. Kan ada gitu. undang-undang yang Lalu mengatur. undang-undang. Iya, itu dia. Berarti PBB termasuk Pak ya? Termasuk. Iya. Nah, bulan lalu saya sempat jalan-jalan ke Dipenda. Jalan Ahana Sution. Iya. Banyak orang berkumpul di sana untuk membayar PBB. Pada PBB. ribut semua Pak, naik. Naik. Iya, PBB-nya naik. betul. Ada yang naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu gimana sih? Masih itu 10 kali lipat sekarang udah ada. 10 kali lipat. Saya Kenapa bisa begitu nih, Bang? saya kan di Medan area tuh. Medan area tuh dari 300.000 jadi 3 juta. Iya. Itu 10 kali lipat. Iya, 300. Dari ada yang dari 800.000 jadi 4 juta, 5 kali lipat. Jadi ini yang menjadi problem kita gitu loh. Oke. Artinya jangan sampai ada pembangunan di Kota Medan dan kita support semua pembangunan di Kota Medan. Tapi masih banyak jalan lain untuk menarik pajak bukan hanya dari PBB saja gitu loh. Oh, oke. Nah, menarik Pak Afif. Tadi menyebutkan pembangunan di Kota Medan. Sekarang gimana sih Kota Medan banyak bangun? Banyak kan kita rasa. Banyak pembangunan kita Iya. rasa. Kan kita merasa, semua juga merasa pembangunan lagi banyak. Lagi Lihat aja banyak. sosmed. Banyak pembangunan, tapi Beda. di atas siap-siap. Tapi Iya. ini masalahnya. Kapan Iya. kelar nih, Bang? Iya, artinya hari ini dalam masa pembangunan. Dan kita juga ya jujur pasti terganggu. Saya juga menghadapi keluhan masyarakat sangat banyak. Air yang mati, pecah, Iya, karena pecah pipa, penggalian. penggalian, dan itu kita langsung hubungi Dinas PU, hubungi PDAM agar cepat diselesaikan gitu. Tapi memang pembangunan ini itulah yang akhirnya PBB itu naik gitu loh. Oh, Nah, oke. jadi harus mengerti juga karena pembangunan yang banyak pasti membutuhkan sumber daya finansial yang besar juga Iya. gitu. Tapi Pak Jadi Afif, kesannya sekarang ini dengan kenaikan PBB tadi membebankan ke masyarakat jadinya, Pak ya? pasti. Iya. Tapi kan Makanya protes kemarin. iya. Artinya itu kan dari kita juga sebenarnya dalam rapat di komisi kita sudah sampaikan juga jangan mempersulit masyarakat dengan PBB. Kenapa? Karena PBB ini kesannya mungkin menaikkan itu untuk PAD. Artinya target PBB kita tahun ini hampir 1 triliun. Iya. Target PBB Target, kita ya. Oke. Dan itu kalau dipaksa untuk dicapai, maka akan memaksa ke bawah, Ya pasti. Iya. ya kan? Dan kalau kita bicara dari orang tidak mampu di Kota Medan, itu dasar kita DTKS, Data Terpadu Kementerian Sosial. Itu yang memang dari Kementerian Sosial. Iya. Jadi total orang tidak mampu di Kota Medan sudah hampir 900.000. Bertambah. Iya. 900.000 dengan tadi 2.400.000. 495-an. Iya, 2,5 juta orang. 2,5 juta. Kira lah
berapa 2.530.000 anak-anak, ya kan, yang belum adalah kemampuan dan belum memikirkan ke sana. Artinya sudah hampir setengah dari Kota Medan tidak mampu. Iya. Jadi ini juga harus jadi perhatian kita. Jadi berarti Pak Afif, kedepannya banyak orang yang minta surat miskin nih. Iya, jadi termasuk kemarin kan surat lurah diminta oleh Dispenda, Bapenda sekarang namanya kan. Iya, Bapak. Artinya kami juga meminta untuk dihilangkan yang namanya surat lurah untuk keringanan PBB. Kenapa? Akhirnya ada pungli di sana. Yes, pasti. Itu dia yang harus kita. Jadi jangan membuat aturan yang memberikan peluang untuk pungli gitu Iya. loh. Itu juga peluang, harus ya. kita jaga. Artinya kami sebagai DPR itu kan kita tidak bisa mengeksekusi. Tugas kita kan 3. Anggaran, menyetujui anggaran. Kedua, membentuk peraturan daerah. Ketiga, pengawasan. Pengawasan. Jadi kalau ada yang menurut kita sudah kelewatan atau sudah harus diingatkan karena kita sebagai pengawas ya kita sampaikan. Ya. Nah, bertitik tolak pada fungsi DPR yang 3 tadi. Kita ambil contoh pengawasan saja. Bagaimana DPR bisa mengawasi uang-uang pajak masyarakat itu? Ya itu, makanya kalau kami menerima laporan dari masyarakat. Artinya yang mengatakan bahwa ini PBB naik Pak. Dan itu sampai ke kita. Jadi misalnya ada yang susah, rumahnya rumah warisan, dipaksa naik 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya kita pasti, saya sebagai DPR pasti mendampingi masyarakat tersebut untuk dikurangi pajaknya, untuk diberikan keringanan. Jadi Ya. tugas DPR itu selain 3 fungsi tadi, sebenarnya adalah mengurus masyarakatnya. Karena mungkin melalui lurah, panjang nih lurah ke camat ke Agak dinas. panjang Ya, jalannya, Bang. kalau kita kan dinas langsung. Dari DPR ini bisa ke dinas langsung. Misalnya yang selama ini ada di gang belum diaspal, lampu belum dipasang dan lain sebagainya. Sedangkan ini si Kepling udah mintain terus nih, apa nih saran dari masyarakat, tapi tidak masuk. Dan itu saya tidak bisa salahkan karena prosesnya sangat panjang dari Kepling ke lurah. Ya. Itu musrembang. Misalnya satu Kepling kasih tiga prioritas, usul prioritas namanya. 3 usul prioritas dimasukkan ke kelurahan. Ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan, musrembang kan? Musrembang kelurahan itu diambil dari misalnya ada 12 lingkungan. Dari 12 lingkungan cuma 3 usul prioritas yang ada di kelurahan. Oke. Bayangin nih, kalau Bisa 3 kali masuk 12 berarti. ya udah jelas tidak masuk. Terus nanti dari kelurahan masuk musrembang kecamatan. Diambil 3 usul dari semua kelurahan. Oke. Jadi ini yang membuat tidak efektif gitu. Makanya tugas kami, misalnya masyarakat ini Pak di sini, dan saya tanya lurah ini sudah diajukan melalui musrembang. Di dalam badan anggaran kita sampaikan, tolong ini udah dimasukkan. Tolong dikerjakan. Jadi kalau kalian istilahnya badan anggaran di tim anggaran menghapus anggaran itu, kita minta dimunculkan kembali dan dimasukkan ke dalam anggaran. Itu tugasnya DPR. Oke. Salah satunya ya. Berarti Artinya, masyarakat bisa lapor langsung ke DPRD. iya memang itu tugasnya. Memang itu tugas DPR. Jadi sampai kalau kayak saya mengurus kayak di rumah sakit masyarakat, mengurus sampai KTP akte lahir juga kita urus. Ya, Jadi Abang aktif banget di Instagram nih. iya, makanya urusan kita itu saya merasa ya harus mempermudah masyarakat semudah-mudahnya. Apapun yang menjadi permasalahan di masyarakat, akhirnya ketemu tembok, itu harus kita yang jebol temboknya gitu Iya, loh. pasang badan lah ya. Iya, Pasang betul. badan. Pasang Paling badan depan lah. nih, Pak. Iya. Itu juga gini Pak Afif, menjelang pemilu baru ada. Oh iya. Sebelum-sebelumnya Kemana? Saya nggak bisa bicara yang kawan-kawan yang lain lah ya. Tapi kalau kita udah dari kemarin memang selalu hadir di masyarakat. Artinya silahkan disampaikan apapun itu. Apa keluhan ya? Iya, apapun keluhan itu. Karena bagi saya masyarakat itu, saya diajarin masyarakat itu adalah keluarga saya. Jadi kalau ada bapak ibu, ya itu orang tua saya. Tugas saya anak yang ngurus orang tua, nggak ada yang lain gitu. Makanya kita urusan yang mulai dari kadang surat cerai juga kita yang ngurus gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu juga kita urusin. Tapi ya jujur kita nikmati, alhamdulillah kita nikmati. jadi enjoy lah, jadi Iya. anggota dewan ya, bawa Iya. rakyat. Dijalani dengan Tanggung hati yang jawabnya ikhlas, berat. ya.
dan besar kalau kita sadari. Tapi kalau nggak kita Oke. sadari, enjoy aja. Tapi kalau kita sadari, waduh berat. Berat Pak. Makanya akhirnya kadang tengah malam juga kita asal ada laporan turun juga. Ya. Nah, kembali ke soal pajak tadi. Iya. Pajak dan retribusi. Yang dimaksud dengan retribusi apa, Pak? Apa aja nih? Retribusi itu yang berkaitan misalnya kita mengurus mengurus izin tuh ada retribusi oke. itu kan biasa tuh Iya, retribusi retribusi termasuk retribusi sampah ini kan sering nih Iya, retribusi sampah. sampah. Nah, itu Parkir. yang namanya Parkir ya juga. ya jadi itu retribusi kita biasa urus kalau kita ngurus surat ini surat itu kan ada retribusi resmi. Oke, Nah itu bukan pajak. Itu retribusi, Retribusi. itu loh. Jadi berarti di Ranperda itu diatur juga nanti. Diatur juga. Oke. Jadi Baiklah. kita akan diperhadapkan pada dua jenis yang akan mengeluarkan uang. Ya, Pajak dan pajak dan retribusi. Oke. Oke. Ada kira-kira retribusi parkir naik lagi? Insya Allah kita akan berjuang agar itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya, Iya, Bang. karena Harus. kalau parkir ini kadang-kadang dilema bagi masyarakat. Ada parkir di jalan milik pemerintah kota, Ha-ha. parkir di jalan milik pemerintah provinsi, tapi dikutip oleh pemerintah kota. Iya. Ya kan? Belum lagi parkir yang ada di gedung Gedung. milik swasta gitu. Itu pun ada pajaknya juga itu. Oh ya. Ada. Oke, baiklah. Kalau mau ikutan gabung bersama kita, silakan pendengar Kardopa bisa via WhatsApp di 0852900940 atau juga ke live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, pastikan stay tune terus. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog kita bicara masih bersama Bang Afif Abdillah SE dan juga Pak Peter Manopo selaku produser kita. Dan kita masih membahas tentang rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Tadi kita sempat singgung, ini pasti untuk masalah ini banyak masalah yang dihadapi. Benar ya Bang ya? Untuk memperjuangkan pajak dan retribusi daerah ini seperti yang Bang bilang tadi, ini perjuangannya panjang nih. Panjang dan berat. Dan berat gitu ya. Sempat aku dengar ada yang gratis-gratis nih Bang rencana. Iya. Apa ini? Coba dulu Abang kasih tahu. Kalau Jadi- ngomongin gratis suka aku Bang. Dari dalam rapat Ranperda terakhir di hari Senin kemarin, kita meminta PBB yang banyak dikeluhkan masyarakat hari ini, ada beberapa kategori yang ingin kita gratiskan. Pertama, kategori yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu akan mendapatkan fasilitas berupa tidak perlu membayar PBB. PBB, oke. Sebelum sampai sana, ini masih banyak kategori yang sebelum sampai sana. Kenapa kami melihat dari sana? Jadi Permenkyu 78 tahun 2016 dan Undang-Undang HKPD itu menyatakan bahwa salah satunya khusus untuk PBB apabila kita tidak membayar setelah diberikan surat peringatan sampai dengan peringatan terakhir dan kita tidak membayar, maka Itu tanah tidak membayar selama berapa? PBB. Selama beberapa tahun atau gimana? Iya, jadi di situ dia tidak mengatakan tahun tapi fase. Oh, Artinya ada tahap-tahap untuk mencapai paling akhirnya berapa gitu. Ada tahun minimalnya yang ada pengaturan tahun, tapi itu tetap kebijakan di daerah Oke. gitu. Jadi makanya kita dari Permenkyu dan undang-undang itu bahwa tanah dan bangunan apabila tidak membayar pajak sampai dengan fase tertentu akan berhak untuk diambil oleh negara. Tanah dan bangunan kita sendiri. Dan negara boleh melelang tersebut, tanah tersebut, bangunan tersebut untuk membayar pajaknya atau mungkin memfungsikannya untuk pemerintah. Jadi ini berangkat dari situ karena ini sangat berbahaya. Artinya tanah dan rumah kita adalah milik kita. Milik kita disita negara. Iya, diambil negara. Apa bedanya sama kita dijajah dulu gitu loh. Iya, Ya mohon benar. maaf ya, Iya. apa bedanya gitu. Makanya kita harus melindungi ini. Jadi berangkat dari situ
kami ingin memberikan kemudahan berupa gratis PBB untuk masyarakat yang tidak mampu. Satu, kedua, termasuk diantaranya guru, baik itu guru honorer maupun guru penuh, baik itu swasta maupun negeri. Oke. Begitu juga pemuka agama seperti ustadz, pendeta, dan lain sebagainya yang dianggap pemuka agama menurut undang-undang, Oke. menurut peraturan yang berlaku. Dan juga bilal mayit, penggali kubur, itu juga akan digratiskan. Termasuk juga petugas-petugas sosial. Oke. Yang rencana kita akan kita gratiskan juga. Jadi dan yang berjasa bagi negara dan kota, pahlawan lah kita Pahlawan, bilang, ya. pahlawan. Maka dan keluarganya ya, bukan. Jadi kalau untuk pahlawan termasuk keluarganya, termasuk bukan keluarga. pahlawannya aja gitu loh. Oke. Kenapa? Karena kita harus belajar menghargai orang-orang yang sudah berjasa buat Jasa. kota dan negara ini, yang tanpa mereka kita tidak akan menikmati seperti hari ini. Di sisi lain, kami juga mencoba untuk membuat satu threshold NJOP-nya. Misalnya ada 2 yang menjadi saran kita. Pertama, NJOP 500 juta ke bawah, rumah dan bangunan yang 500 juta ke bawah akan kita gratiskan PBB-nya. Oh, oke. 500 juta ke bawah berarti. Ada juga range-nya sampai dengan 1 miliar ke bawah. Ini sedang didiskusikan. Oh, oke, Ya, oke. dan itu tidak mudah. Jujur dalam rapat itu hampir semua melawan kita. Ini masih perjuangan ya? Masih Iya, ini diperjuangkan. yang kita perjuangkan. Jadi hampir semua melawan kita. Artinya ini tidak bisa. Nanti bagaimana dengan pendapatan daerah kita? Bagaimana dengan pembangunan kota dan lain sebagainya. Kalau Jadi ini digratisin. iya, tapi kembalinya gini loh. Orang yang tidak mampu, mereka tidak mampu bukan karena pilihannya, karena memang mereka tidak mampu secara kemampuannya, takdirnya lah, istilahnya keadaan yang membuat Keadaannya. seperti itu. Jangan sampai karena mereka tidak mampu kehilangan rumah dan tanah yang satu-satunya milik mereka. Makin membuat Artinya mereka gimana? menderita Iya, kan jadi hidupnya. apalagi yang mereka miliki Iya, gitu loh. Jadi bener. makanya saya bilang pajak itu, aturan itu, negara itu hadir untuk mempermudah yang kecil-kecil ini, yang tidak mampu Yang ini. tidak Jadi kita harus memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai mereka kehilangan itu, karena akhirnya terpaksa jual murah atau disita negara. Akan banyak pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan di sini, dan mereka itu adalah saudara-saudara kita juga. Kesempatan dalam kesempitan. Iya, dan ini saudara kita yang sebangsa setanah air. Kalau nggak kita yang menghadapi, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita harus berempati masalah ini, dan kebijakan ini akan diberlakukan sampai nanti. Makanya saya bilang dalam rapat, saya nggak mau ikut dalam satu kebijakan yang menzolimi orang lain. Ya. Oke. Dan Pak Wif tadi mengatakan semua melawan kita. Kita maksudnya DPR. Atau yang melawan itu siapa sih? Enggak lah, artinya mereka kan dalam rapat kita ini kan ada pihak Bapenda, ada pihak akademisi, Oke, yang mereka kan melihat dari sisi bagaimana rasio pendapatan kita kalau ini dikurangin. Tapi saya kan bilang begini, misalnya pajak hotel, PBB hotel. Hotel itu kan PBB-nya mereka kan dapat pendapatan dari gedung tersebut. Harusnya tidak disamakan PBB-nya dengan yang rumah. Rumah biasa. ini kan tempat tinggal nih. Iya kan, kita membina keluarga, kita hidup, bahkan kita meninggal pun di sana. Jadi berbeda dengan misalnya hotel, hotel kan mall. punya fasilitas. Iya, mereka kan menyewakan nih. Jadi ada penghasilan dari sana. Dari situ ya, Dan secara prinsip keadilan ya cocok kalau kita menarik pajak yang lebih besar, tidak signifikan besar. Dan masih banyak seperti hari ini ada ojol nih yang biasa kalau pesan-pesan makanan kita ke situ kan, itu belum dipajai. Belum dipajai. Jadi harusnya itu menjadi potensi yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk diambil, karena sampai dengan hari ini pajaknya ada di situ tuh. Coba kalau kita pesen tuh ada pajak, Ada. tapi tidak dibayarkan. Oh, oke.
Oke. tidak dibayarkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan itu penjualan makanan dan minuman merupakan hak pemerintah daerah untuk. Kita kalau pesan Iya. memang ada tuh Pak. Ada tuh Bang Iya, pajak ya. itu dia. Masalahnya artinya ini kan memang sudah ditagihkan. Tinggal kita ambil yang sudah memang menjadi hak kita gitu loh. Tapi mungkin Pak Afif sudah dibayarkan, tapi ada kong kali kong nggak mau disetor ke pemerintah. Nah, ini yang kita jelaskan, kita clearkan dalam pajak, dalam ranperda tersebut. Yang namanya penjualan makanan online juga dikenakan pajak dan ditagihkan ke perusahaan yang menjual tersebut. Kan titip nih. Setiap kita beli di kafe misalnya, itu kan kita titip pajak 10%. Kita titipkan Ya, 10%. kepada si restoran untuk dibayarkan ke pemerintah. Kan itu sebenarnya. Kita sudah dibebani nih Iya, bayar. iya sebenarnya kan itu. Jadi kalau kita menagih, kita bukan menagih uang perusahaannya, kita menagih uang yang sudah dititipkan kepada perusahaan tersebut, gitu loh. Makanya saya bilang, dan masih banyak lagi yang hotel-hotel yang jaringan hari ini yang banyak, yang online, yang bukan kadang kosan tapi hotel juga, Oke. itu juga belum dikenakan pajak. Iya. Tapi Pak Afif, dalam kondisi sekarang, ekonomi yang masih mau merangkak naik, layak nggak kita kutip pajak yang gitu besar nanti? Saya begini, kalau untuk makanan saya rasa kembali makanan dan penginapan itu sudah dipajai. Cuma pertanyaannya kemana nih uang pajaknya, ya kan? Kita hanya memastikan itu masuknya ke pemerintah kota, gitu loh. Jadi ini hal yang memang sudah berjalan sampai dengan hari ini. Jadi jangan sampai ada yang dikatakan pajak, tapi yang nerima nggak tahu siapa. Nah ini berbahaya juga. Berapa triliun itu hilang kan gitu. Jadi harusnya itu kembali ke pemerintah daerah. Maka dari itu penting agar kita mengerti potensi yang ada pada hari ini. Potensi yang ada itu kan sangat besar. Ya penjualan dari sana saya yakin kita semua sangat sering lah belanja di situ juga. Iya. Iya. Tapi kan ada pemasukan juga untuk Pemko Medan, tapi sampai sekarang belum dikasih. Misalnya retribusi untuk penerangan jalan, lampu. Ya. Lampu. Kan 640 M kabarnya gitu. Dari PLN, 640 M target. target. Pendapatannya masih 280. Oh masih gitu ya? Masih 280. Oke. Itu udah Yang dibayar? realisasi ya udah dibayar. Udah dibayar. 280 yang prediksi kita terrealisasi. Ya, Untuk tahun ini atau untuk tahun ini. tahun ini? Untuk tahun Kan tahun lumayan ini. tuh ya. Lumayan sekali. Lumayan sekali, itu termasuk salah satu yang menjadi penyumbang terbesar dan saya lebih setuju begitu gitu loh. Iya. Dibanding kita nagihnya ke bawah. Iya. Tapi kan itu dibayar masyarakat, Pak. Iya. Ambil dari rekening listrik. Iya. Rekening listrik ya benar. Iya, dan itu sebenarnya peruntukannya adalah untuk penerangan jalan. Iya. Nah, Tapi jadi banyak kali lampu kita yang mati. Banyak yang mati. Jadi saya sebagai yang ikut dalam keputusan penganggaran dan juga dalam pengawasan, jujur kita udah nambah 100 miliar lebih untuk lampu. Oh, oke. Tapi kalau pertanyaannya masih ada yang mati, itu juga menjadi pertanyaan kami kepada dinas terkait gitu loh. Sama, kita juga mempertanyakan hal yang sama, bahkan di jalan-jalan besar masih banyak juga Banyak yang yang mati gelap. gitu Sekarang loh. yang urus lampu itu siapa, Pak? Dinas Perhubungan sekarang. Perhubungan. Jadi Pertamanan. jadi ada perpindahan dulu dari pertamanan ke perhubungan. Perhubungan, Itu yang membuat perhubungan masih belajar juga nih. Gimana cara menangani lampu gitu loh. Ya, termasuk lampu pocong itu. Iya, yang belum kelar-kelar nih. Tapi udah, kita nggak usah bahas itu. Kita Nggak balik usah. ke pajak. Apa Iya. aja? Berarti kita pajak ya. Ya. Nah, sebentar. Untuk UMKM dan untuk pensiunan, apakah pensiun ada bebas atau bagaimana? Kalau untuk pensiun khusus PBB itu akan ada keringanan. Oh, ada Itu sudah ada aturannya. Oke, Yang oke. sekarang juga sudah ada. Tinggal kita tentukan besarannya nanti di Perda yang ini. Oke. Tapi khusus untuk UMKM, kemarin juga ada perdebatan nih. Jadi dari pihak yang mengajukan, termasuk itu anggarannya dari dinasnya itu Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, mengajukan kalau bisa kita di angka 9 atau 10 juta ke atas. Di atas 9-10 juta ke atas omset maka akan mulai dikenakan pajak. Oke. Ya kan. Jujur saya langsung bilang saya nggak setuju. Kenapa?
Ya karena ya lumayan Pak, 900.000 loh Pak pajaknya katanya. Kan 10% Iya, tuh. 10% iya. Itu 900.000 loh Pak. Kali berapa Pak gitu loh. Jadi ini misalnya. Jadi saya bilang itu kan dilihat dari sisi kita yang menarik. Jadi sebelum kita membuat satu kebijakan, kita harus tempatkan kita di orang yang kita ambil kebijakannya. Yang membayar. Ya, kalau kita anggap itu fair, kita anggap itu adil dan pantas, kita jalankan. Tapi kalau kita sendiri menganggap aku nggak akan sanggup, jangan diterapkan, jangan kita buat aturan tersebut. Makanya saya bilang, misal kita ayam penyet lah sekarang, ya Kak ya, yang di ganggang itulah berapa lah ayam penyet? 10.000 10.000 Kak, berapa lo untungnya? untungnya, benar. Paling 1.000 perak dapatin kali itu, ya kan? 1.000 perak, 10% berarti Pak. Iya. Jadi kalau 9 juta atau 10 juta, 10%-nya berarti kan kalau 10 juta 1 juta. 1 juta. Untungnya 1 juta, mau diambil pajak juga 1 juta. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa Pak. Terus kan ada perdebatan, tapi kan bisa juga jadi 20% Pak. Karena kan ini kan ditagihkan ke pelanggan. Cobalah jual 11.000, nggak akan laku. Nggak akan, itu kemampuan masyarakat pada hari ini 10.000 untuk makan. Udah ini jelas. Dan makanya kalau 11.000 dia nggak laku, akhirnya dia terpaksa kan 10.000 tapi dia include pajak. Akhirnya terpaksa. Dan kalau lah misalnya untungnya 20%, kira lah berarti 2 juta atau dari kalau 9 juta berarti 1.800.000 untungnya 20% kan. 900.000 untuk pajak, ya. 900.000 lagi mau makan apa? Zaman sekarang 900.000 sebulan makan apa? Apalagi Tempatkan punya dulu, berapa iya. Tempatkan diri kita di tempat yang sama. Bisa nggak kita hidup? Kalau belum bisa, jangan buat aturan yang memberatkan mereka. Makanya saya minta 50 juta ke atas. Untuk dikenakan Iya, pajak. kalaupun 10%, 5 juta itu dia udah bisa bayar uang sewa, udah bisa bayar karyawan, udah bisa dan itu cocok bayar pajak, no problem. Dan kita setuju dia bayar pajak, Oke. setuju. Kenapa? Karena memang sudah tempatnya dia bayar pajak, dia sudah mampu untuk bayar pajak. Tapi yang tak mampu bayar pajak, tolong jangan dipajai. Untuk UMKM. Jadi ini yang menjadi core inti dari yang kita mau lakukan. Saya sebagai ketua pansus dari awal kenapa saya ambil ketua pansusnya, karena prinsip keadilan ini yang paling penting. Yang tidak mampu jangan dipaksa bayar. Yang mampu harus bayar. Oke. Jadi dia sudah mampu, dia harus berkontribusi lah kepada kotanya. Dan secara ekonomi Pak Peter, kalau ekonomi nih PBB nih yang menengah bawah nih yang tidak mampu ya, itu gratis. Terus UMKM yang di sisi omset kecil itu gratis. Gratis. Pengennya Tidak bayar. Ini yang saya Lagi di kasih perjuangan nih. saya kasih pemikirannya. Maka secara otomatis ekonomi kita di bawah lebih kencang, lebih benar. besar. Kenapa? Karena tidak ada penarikan. Akibat dari PBB ditarik sampai habis-habisan adalah ekonomi kita hari ini terasa. Iya. Benar. Terasa. Kalau hari ini pagar bisa jalan sendiri siang-siang, Oh. ya, itu bukan karena apa-apa, karena memang ekonomi kita lagi berat. Iya, benar. Akhirnya jalan orang Iya, mencuri ya. iya, terpaksa. Anak istri nggak makan mau buat apa? Kata. Sekarang mana besi yang aman di Kota Medan nih? Udah seperti ini, Bang, sekarang ini Kota Medan agak udah seram. Bang. Seram. Saya kemarin Jalan. pelang jalan itu pun dihabisi. Pagar terangkat. Pagar terangkat, meteran, jemuran pun udah. Iya, benar. Meteran Jadi- air pun diangkat. Jadi mau apa lagi gitu loh. Jadi makanya harusnya dibiarkan putaran itu kencang di bawah. Jadi jangan diambil putaran yang di bawah, karena pasti kalau di bawah besar putaran ekonomi kita akan terasa ke atas. Nggak mungkin dia makan yang ayam penyet 10.000 terus, nggak mungkin. Iya, Dia pasti setelah ekonominya membaik, dia pasti pengen makan di kafe. Jadi secara otomatis itu kan dipajain tuh. Ya. Dan pajaknya kan karena kafe 25.000, 30.000 makanannya, maka lebih besar pajaknya. Ngapain kita ambil yang kecil-kecil? Kalau kita bisa memperbesar putaran itu sehingga ekonomi kita membaik, PAD kita bakal jauh lebih besar. Dibanding kita matikan dari awal, tidak berputar, tidak membuat besar, hanya nampak kayak kita bisa narik. Oke. Tapi secara jangka panjang tidak baik untuk
ekonomi kota. Tapi Pak Afif, UMKM menjadi semacam ada klasifikasinya. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan usaha rumahan? Kan banyak juga sekarang orang melaksanakan itu. Iya. Kena juga pajak. Usaha rumahan dia kembali kepada bahasa omset minimal kan. Iya, omset minimal. Omset minimal. Tapi khusus untuk di atas 50 juta ini masih perdebatan ya. Jadi bayangin kita minta 50 juta, yang sana minta 10 juta. Saya tetap di 50 juta, turun naik mereka jadi 20 juta. Akhirnya kita jumpa tengah aja Pak, 25 juta. Ini kita lagi membahas nasib orang ini kita bilang. Jadi tidak sesimpel itu juga kita memutuskannya, karena yang kita putuskan akan kita tanggung jawab lagi nanti. Gitu. Yang kita nggak mau itu kan orang menderita gara-gara keputusan kita kena doa. Iya kan? Ya Allah, kejam kali orang ini. Kena doa yang azablah mereka. Ya, awak juga yang kena. Itulah kalau saya tetap takut di situ. Makanya saya bilang selama masih saya di sini, kecuali DPR setelah saya ya. Tapi selama saya akan bertahan. Ya, karena perda itu nantinya kan oleh kedua belah pihak kan, iya. dan pemerintah kota kan. Cuma kan ini kalau nggak diputuskan tahun depan tidak bergaji kan, jadi ya tetap harus diputuskan. Mau bagaimanapun juga harus dapat di tengah nih. Mau nggak mau harus diputuskan Pak. Iya. Dan saya keputusannya itu maunya kan memihak kepada yang kecil, yang kecil. Bawah, iya. Jadi begini. Kita harus bedakan misalnya ASN, mereka kan punya target, ya PNS ya, mereka punya target, mereka kan melihat dari target kami harus kami capai, kalau enggak kami hajab gitu loh, ya kan? Tapi di kita sebagai pengambil kebijakan yang menentukan target juga, kita kan harus memikirkan nih, benar, ya dengan saya yakin ya, dengan potensi yang dulunya belum diambil kayak tadi dari online, yang masih belum terambil, ini lebih besar dibanding kalau kita pajakin yang kecil-kecil. Dan kalau mau pajakin yang besar, nggak akan jerit. Tapi kalau kita pajakin yang kecil, zolim jatuhnya. Iya. Makin menjerit. Jadi banyak yang demo ke sana. Iya, bayangin Pak ya, tanah kita ini kita ngomong PBB ya, tanah kita sendiri, rumah kita sendiri, bukan punya bank ini misalnya, warisan lah gitu, ya kan? Udahlah kita bayar pajak, tanah kita sendiri, rumah kita sendiri. Kalau kita nggak bayar diambil negara. Kalau nggak kita gratiskan, itu makin besar Pak. Iya, naik terus. Kasihan. Iya. Dan akhirnya masyarakat kita terpinggirkan nanti. Yang mampu saja yang bisa tinggal di Kota Medan, yang tak mampu di Serdang, Binjai. Iya sih. Jangan begitu juga. Kota kita kan untuk semua. Benar. Dan Medan itu tidak bisa jadi seperti hari ini kalau nggak karena orang-orangnya Pak. Kalau orang-orangnya udah pindah, karakter kita sebagai orang Medan akan hilang. Nah, Ranperda ini kan usulan dari pemerintah kota, berarti wali kota Medan. Nah, sejauh mana Pak Afif selaku anggota DPRD Kota Medan melihat performance dari wali kota sekarang? Ya, yang pasti kita harus sabar. Dalam setiap pembangunan pasti ada fase pembangunan. Setelah selesai baru kita bisa nilai ini baik atau tidak. Tapi udah mau habisnya kawan itu kan? Iya, tapi kan pembangunannya belum selesai. Iya makanya. Iya. Masa jabatan sudah mau habis, pembangunan belum selesai. Saya yakin gini, kan ini tahun anggaran 2023 ini masih belum selesai, ya kan? 2023. Jadi harus diketahui bahwa Pemko itu sudah mengajukan multi years, artinya dia 2 tahun dalam yang berkesinambungan, artinya dibagi 2 anggaran. Ada beberapa seperti overpass, flyover, dan underpass yang sedang dibangun, ada lapangan Merdeka, ada stadion Kebun Bunga yang hari ini sedang dalam pembangunan di luar dari drainase yang sedang juga dibangun. Artinya memang masa kita adalah masa pembangunan, dan memang dalam masa pembangunan pasti ada ketidaknyamanan. Ya kan? Dan itu biasa, kita aja mau tumbuh gigi kita tidak nyaman. Jadi biasa itu. Cuman kita bisa menilai nanti setelah pembangunannya selesai. Jangan sewaktu masih dibangun kita nilai dulu, jangan. Itu. Tapi kan Pak Afif, drainase itu kan sudah dari bulan ke bulan nggak siap-siap, sementara kemarin banjir. Dari tahun 2022 udah Iya, ada aja yang dikerjain, tapi masih banjir. Iya, belum finishing, belum selesai. Saya bukan membela ya, artinya kita objektifnya secara penilai adalah setelah selesai.
Gitu loh. Kita nggak kalau kita sakit nih, pasti kan selagi kita diobatin nih, nggak usah kita operasi aja, pasti kan ini belum ketutup, luka dan lain sebagainya, itu kan dijahit, lama tuh prosesnya. Tapi setelah selesai, baru kita kapan selesainya di DPR? ya saya juga 2024 artinya di bulan 9. Bulan 9. Nah, Jadi makanya berbeda ya. makanya saya kejar nih, ada beberapa yang kita sudah perjuangkan, insya Allah sebelum tahun 2024 sudah beres, Oke. terutama terkait dengan aturan daerah. Kita nanti mungkin sekali lagi kita bisa membahas tentang Perda Perlindungan Pengembangan UMKM yang sedang kami bahas juga, dan itu akan sangat berefek kepada UMKM Kota Medan. Jadi intinya kebijakan Pak, jangan hanya kebijakan tok, hanya yang penting ada, Iya, itu tapi benar. harus berefek kepada masyarakat. Benar. Dan Efek ke masyarakat yang menguntungkan, jangan Iya. yang iya, malah jangan membebani, gitu jangan kan. malah membebani, betul. Makanya kebijakan itu penting agar kita melihat bukan hanya dari sisi target, tapi ambil kita sebagai orang yang diambil kebijakannya. Oke. Itu selalu saya terapkan. Bagaimana kalau kita di tempat yang sama, fair apa enggak? Adil atau enggak? Pak, ini sebelum waktu kita kan kebayang Iya, lagi. iya. Ini masalah kemarin aku sempat dengar sedikit info-info dari Bang Bobi. Katanya per Januari 2024 itu yang buang sampah ke sungai sembarangan akan didenda 10 juta. Iya. Benar nih. Oh, sangat benar, dan kami itu Perda sudah tahun Iya, dari masuk tahun ke Perda. 2016 Iya, ada, 2016. sudah ada perdanya, perwalnya saja yang tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. Jadi secara aturannya itu harus sudah berlaku dari lama. Mhm. Cuma kan tinggal kayak mana cara melaksanakannya. Ini yang paling penting. Oke. Pelaporannya seperti apa? Gimana orang bisa tahu yang ini buang sampah, mana yang tidak? Cara membuktikannya seperti apa? Dan jangan salah, dalam Perda itu yang melaporkan dapat 1 juta. Iya kata. Iya. Yang melaporkan dapat Jadi juga akan banyak yang namanya profesi kibus. nih. Daripada pinjam 100 Iya, Pak. iya, dulu kan Gojek, ya kan, ya ngapain ojol. Sekarang nggak, apa profesi kibus sampah Kibus Pak. sampah. Modal cuma handphone tuh nanti tuh. foto. Yang ngeri Pak, nanti apalagi yang ibu-ibu nih, yang dimonitornya tetangga sebelah. Oh, dibuangnya foto cair. Kan ini yang berbahaya. Tapi saya yakin secara nanti untuk ke depan, mungkin di tahun pertama bakal banyak permasalahan. Biasalah itu. Biasa, ya. oke. Tapi nanti tahun kedua ketiga kita akan takut buang sampah sembarangan. Benar. Tapi yang saya ingatkan dari Pemko, kalau itu mau dilaksanakan perwal, maka tolong anggarkan tong sampah sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai dihukum untuk membuang sampah tapi tak ada tempat buang sampah. Iya. Nah. Tapi nanti disediakan dicuri, Pak. Oh iya, itu Itu dia masalah. apalagi besi pula tong sampahnya kan. Pagar rumah awak aja bisa terangkat. Nah, pagar aja terangkat, apalagi tong sampah. Jadi ini tinggal bagaimana, apa digembok kayak atau gimana, terserah lah. Apa pasang GPS, terserah. Tapi ini harus CCTV juga harus diperbanyak di Kota benar. Medan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, sewaktu kita menetapkan peraturannya, kita harus memikirkan infrastruktur yang memastikan peraturan tersebut bisa dilaksanakan. Benar, setuju. Nah, itu dia. Dan kembali juga ke SDM-nya, Pak. SDM. Iya. Benar. Tapi yakin saya kalau orang Medan nih, kalau agak ada 1-2 orang dan banyak yang udah jadi contoh kena denda, nah, nantinya bakal taatnya semua. Karena dia buang sampah di rumah pun, depan rumah, yang tetangga handphone kan ngarah langsung. Oh, dia buang nih cair. Ini 1 juta Pak. Oh, lumayan itu. Itu dia. Bukan kibus dia. Iya, bakal ada profesi baru. Tengok di sosmed nanti. Pasti ada profesi baru. Cuma pertanyaannya, Des, kalau nampak anggota DPR buang sampah, berani nggak kita seru buang? nih. Iya. Dan kalau ada anggota DPR buang sampah sembarangan, itu berarti dia tidak menjalankan Benar. di komitmen dia sendiri. Dan tidak memberikan contoh yang baik juga. Enggak, kan itu peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPR juga. Jadi harusnya dia menjalankan komitmen yang sudah diambil gitu loh. Jangan dia melanggar. Oke. Harusnya kalau DPR Pak jangan 10 juta, 100 juta kasih. Kalau buang sampah sembarangan. Nah, Oke. terakhir ini. Terakhir nih Bang. Iya. Pertanyaan terakhir singkat, Pak. Iya. Maju lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Melanjutkan perjuangan Perjuangan. yang ini. Yang masih belum terselesaikan. Iya, gitu, Bang. masih ada yang belum saya bisa lakukan, yang sudah saya coba 5 tahun terakhir ini adalah revisi Perda Ketenagakerjaan. Bagaimana agar
perusahaan menengah besar di Kota Medan harus memberikan kesempatan kepada orang Medan. 60-70% tenaga kerjanya harus orang Medan. Jadi jangan lagi, mohon maaf, pembangunan di Kota Medan ini banyak. Tapi yang bangun pekerjanya ya, pekerja pas bangunnya itu bukan orang Medan. Ya, banyak dari Tidak, kita kembali ke ekonomi Pak, tidak berefek pada ekonomi kota. Kenapa? Dia mentransfer ke istrinya, ke keluarganya, dimanapun itu, bukan di Medan. Dan orang Medan bukan tidak mampu ya, tapi tidak diberikan kesempatan. Beda itu, beda. Saya yakin di Medan ini semua orang mampu. Angin aja bisa diolah jadi duit. Ini ilmu paling tinggi di Medan, ilmu olah namanya. Ilmu olah. Jadi kalau ngolah itu aja bisa, apalagi ngolah bangunan. Itu mudah, tapi kasih tahu gimana caranya dan kasih kesempatan. Saya yakin insya Allah kalau dikasih kesempatan orang Medan bakal lebih jago lagi bangunnya. Ya, saya yakin itu. Termasuk Ranperda ini menjadi perda Pak, yang tidak menyulitkan. Jadi saya juga dalam kesempatan ini saya mohon dukungan dari masyarakat, dukung kami agar perda terutama soal memudahkan yang masyarakat kecil ini bisa terlaksana, karena tantangannya demi Allah, wallahi ini sangat berat bagi saya, karena saya rasakan tantangannya sewaktu rapat, beberapa kali rapat itu ada penolakan. Tapi kalau didukung oleh masyarakat, saya yakin persepsinya akan berubah. Nah, jadi walaupun kita hanya beberapa orang sendiri dan mungkin ada beberapa orang lain, tidak banyak kami yang berjuang di dalam, tapi dengan persepsi didorong agar membela ke bawah, mudah-mudahan merubah dari persepsi orang-orang yang kemarin mengatakan tidak. Itu dia. Ini marwah ketua pansus. Iya, ketua pansus loh ini. Mohon dukungannya bilang. Iya, karena memperjuangkan masyarakat kecil kan. Iya, yang maksud kita adalah aturan ini akan diberlakukan nanti sampai terus. Jadi ini adalah kunci kita untuk memudahkan orang-orang kecil. Oke, baiklah. Sudah Pak Peter, ada yang pengen disampaikan lagi? Cukup. Oke. Ya. Terima kasih Bang Afif, waktunya sudah ngobrol bersama kita. Kayaknya seru nih kalau ngomongin pajak banyak lagi. Ini belum pajak yang lain kita bahas ini. Siap. Oke, baiklah pendengar Kardopa, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kita di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id ya. Seperti kata Bang Afif tadi, ya ini kita sama-sama bantu doa lah, mohon dukungannya supaya yang memperjuangkan masyarakat kecil untuk perda ini bisa terrealisasi ya kan? Mudah-mudahan tahun depan bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati bersama ya. Kita pamit, selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa. The best music and information. Kardopa Radio.